Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Putri Kamila. Di sini saya akan membahas mengenai bisnis analisis digital platform dengan kategori produk sabun cuci muka atau facial wash dalam industri skincare Indonesia. Next, di sini saya akan membahas 5 produk yang mewakili spektrum harga dan positioning yang berbeda. Yang pertama ada Wardah Crystal Clear Facial Wash dari PT Paragon Teknologi dan Innovation, brand lokal mass market dengan harga sekitar Rp25.000 hingga Rp30.000. Kedua, ada Cetaphil Gentle Skin Cleanser, brand dermatologis premium yang direkomendasikan dokter kulit, dengan harga Rp60.000 hingga Rp69.000. Ketiga, ada Hada Labo Gokyujin Creamy Wash dari Jepang yang berfokus pada hyaluronic acid, harga mid premium dari Rp29.000 hingga Rp34.000. Yang keempat, ada COSRX Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser dari Korea, produk K-Beauty Nice yang sangat viral di TikTok dengan harga premium dari Rp88.000 hingga Rp100.000. Dan kelima, ada Emina Break Soft Facial Wash, brand lokal untuk remaja, harga paling terjangkau dari Rp15.500 hingga Rp9.500. Nah, kelima produk ini saya bandingkan performanya di 3 e-commerce terbesar untuk kategori beauty di Indonesia, yaitu ada Tokopedia, Shopee, dan TikTok Shop, dengan data per kuartal sepanjang tahun 2025, yang dimana kita mencari referensinya yaitu ada di Listing Marketplace, Databox, iPrice, Similarweb, dan Google Trends. Next, di sini ada data input yang menampilkan lembar input data mentah, yaitu 5 produk dikalikan 3 platform dikalikan 4 kuartal, sehingga total ada 60 baris data. Setiap baris mencatat jumlah terjual dalam unit, harga rata-rata, rating, jumlah ulasan, jumlah produk terdaftar, revenue estimasi, serta search interest dari Google Trends. Sebagai contoh, di Tokopedia, Wardah Crystal Clear naik di 9.200 unit di kuartal pertama menjadi 11.300 unit di kuartal keempat. Nah, di Shopee pada produk yang sama bahkan mencapai 5.600 unit pada kuartal keempat, jauh lebih tinggi dibandingkan di Tokopedia. Sementara di TikTok Shop, meskipun volumenya lebih kecil di awal tahun, hanya 5.400 unit di kuartal pertama, produk ini melonjak signifikan menjadi 12.000 unit di kuartal keempat. Data inilah yang kemudian menjadi dasar seluruh analisis statistik deskriptif, tren pertumbuhan, dan perbandingan platformnya. Nah, berdasarkan hasil statistik deskriptif, total revenue tahunan tertinggi diraih oleh platform Shopee, yaitu sekitar 8,46 miliar atau setara 41,3% market share. Tokopedia berada di posisi kedua dengan total revenue sekitar 6,28 miliar atau 30,7%, dan TikTok Shop di posisi ketiga dengan 5,71 miliar atau 27,9%. Dari sisi rata-rata rating, ketiga platform relatif sama tingginya, berkisar 4,73 hingga 4,80 dari skala 5, yang menunjukkan tingkat kepuasan konsumen yang konsisten tinggi di seluruh platform untuk kategori facial wash ini. Jika dilihat per produk, Wardah Crystal Clear mencatat penjualan
tertinggi di Tokopedia dengan rata-rata 10.225 unit per kuartalnya. Sedangkan COSRX mencatat pertumbuhan kuartal 1 ke kuartal 4 tertinggi di Tokopedia, yaitu 71,9%, jauh di atas produk lain yang hanya tumbuh di kisaran 23-46%. Next, pada analisis tren quarter on quarter ditemukan bahwa COSRX Salicylic Acid Daily Gentle Cleanser di TikTok Shop mencatat pertumbuhan tertinggi sepanjang tahun dari 2.800 unit di kuartal pertama menjadi 9.500 unit di kuartal keempat, dengan rata-rata quarter on quarter di atas 50% per kuartal. Pertumbuhan ini didorong oleh tren K-beauty dan konten review skincare yang viral. Secara keseluruhan platform, TikTok Shop secara konsisten mencatat quarter on quarter tertinggi berkisar 35-60%, jauh di atas Tokopedia yang hanya 5-13%, dengan Shopee 8-16%. Nah, menariknya tidak ada satupun produk yang mengalami penurunan quarter on quarter negatif sepanjang tahun 2025. Seluruhnya tumbuh positif. Namun, Wardah dan Hada Labo memiliki quarter on quarter rata-rata paling rendah di Tokopedia dan Shopee. Mengidentifikasikan kedua brand ini sudah berada di fase maturitas pasar. Berbeda dengan COSRX dan Cetaphil yang masih dalam fase pertumbuhan atau growth stage. Dari sisi konsisten, Tokopedia adalah platform yang paling stabil dengan deviasi quarter on quarter terkecil, sedangkan TikTok Shop paling fluktuatif meski pertumbuhannya paling tinggi. Pada matriks komparasi, Wardah Crystal Clear Facial Wash unggul secara keseluruhan berdasarkan total revenue tertinggi dan men terjual tertinggi, sekitar 10.867 unit per kuartal. Didukung harga terjangkau dan brand awareness terkuat sebagai pemimpin pasar skincare lokal. Meski demikian, Cetaphil justru memiliki men rating tertinggi 4,88 meski volumenya jauh lebih kecil karena harga premium membatasi batas konsumen massal. Dari sisi ranking platform, Shopee menempati posisi pertama dengan skor performa tertinggi karena volume terbesar dan efektivitas Shopee Live untuk skincare premium seperti Cetaphil, dan Tokopedia di posisi kedua ideal untuk brand yang sudah mapan seperti Wardah dan Hada Labo. TikTok Shop di posisi ketiga dari sisi skor absolut, namun tercatat sebagai platform dengan pertumbuhan tercepat, sangat ideal untuk produk viral K-beauty seperti COSRX. Ditemukan juga korelasi positif mendarat antara harga dan rating. Produk dengan harga lebih tinggi seperti Cetaphil dan COSRX cenderung memiliki rating lebih tinggi, namun brand lokal seperti Wardah dan Emina tetap mempertahankan rating tinggi meski harganya jauh lebih rendah, menunjukkan value for money yang kuat. Data Google Trends menunjukkan indeks search interest bulanan sepanjang Januari hingga Desember 2025 untuk kelima merek. Seluruh produk menunjukkan tren naik sepanjang tahun. Wardah Crystal Clear memiliki rata-rata search interest tertinggi 68,3 dengan puncak di bulan Desember mencapai 78, mengonfirmasi posisinya sebagai brand face wash lokal yang paling dicari. Yang menarik adalah COSRX, meski rata-ratanya paling rendah di antara kelima produk yaitu 48,2,
pertumbuhan persentasenya paling tajam, lebih dari 30 di bulan Januari menjadi 66 di bulan Desember, atau naik lebih dari 100%. Nah, ini mengidentifikasikan momentum rising star bagi brand K-beauty di pasar Indonesia. Semua produk juga mencatat kuartal keempat sebagai best quarter sejalan dengan musim kering dan momentum kampanye belanja akhir tahun. Ketika data penjualan aktual dibandingkan dengan Google Trends, seluruh 5 produk menunjukkan korelasi searah, baik search interest maupun penjualan sama-sama meningkat dari kuartal pertama ke kuartal keempat. Wardah dan Emina menunjukkan korelasi paling kuat karena keduanya brand mapan dengan basis pencarian dan pembelian yang stabil. Namun ditemukan divergensi menarik pada CosRX, ranking search interest-nya naik tajam, hampir menyamai Hadalabo di kuartal keempat. Tetapi ranking revenue-nya tetap berada di posisi terendah dari kelima produk. Penyebabnya adalah harga premium CosRX yang membatasi konversi pembelian meski minat pencariannya tinggi. Pola serupa meski lebih ringan juga terlihat pada Cetaphil. Implikasinya bagi strategi pemasaran, CosRX dan Cetaphil perlu menurunkan barrier pembelian, misalnya lewat ukuran trial atau travel size, cicilan atau voucher eksklusif di TikTok Shop, agar tingginya search interest benar-benar terkonversi menjadi penjualan aktual. Nah, di dashboard ini merangkum seluruh temuan dalam satu tampilan. Total revenue gabungan seluruh produk dan platform sepanjang 2025 mencapai 20,45 miliar dengan total 504.600 unit terjual, rata-rata rating 4,77 dari 5, dan rata-rata search interest-nya 58,3 dari 100. Chat revenue per platform menegaskan Shopee sebagai pemimpin dengan market share di sekitar 41%, diikuti Tokopedia 31% dan TikTok Shop 28%. Chart trend kuartal menunjukkan pola pertumbuhan yang konsisten, naik dari kuartal pertama ke empat di semua platform, dengan TikTok Shop mencatat lonjakan paling tajam, hampir 2 kali lipat dari volume kuartal pertama ke kuartal keempat. Chat rating versus Google Trends menunjukkan bahwa rating tinggi tidak selalu berbanding lurus dengan search interest tertinggi. Keduanya mengukur dimensi yang berbeda, di mana rating mencerminkan kepuasan pengguna aktual, sedangkan search interest mencerminkan luasnya basis konsumen potensial. Sebagai kesimpulannya, Shopee optimal untuk volume massal semua produk, TikTok Shop untuk akselerasi brand trends seperti CosRX dan Cetaphil, dan Tokopedia untuk menjaga loyalitas brand yang sudah mapan seperti Wardah, Hadalabo, dan Emina. Investasi iklan sebaiknya dinaikkan mulai bulan September untuk menangkap momentum permintaan puncak di kuartal keempat. Nah, next, di laporan akhir, ada 5 kesimpulan utama dari riset ini. Pertama, Wardah Crystal Clear Facial Wash adalah produk terlaris dengan total revenue dan volume terbesar di seluruh platform gabungan. Kedua, TikTok Shop adalah platform dengan pertumbuhan quarter-on-quarter tertinggi, meskipun Shopee tetap menjadi platform dengan volume absolut terbesar. Ketiga, ada CosRX menunjukkan pertumbuhan persentase tercepat plus 239% sepanjang 2025 di TikTok Shop, mencerminkan tren K-beauty di kalangan Gen Z Indonesia. Yang keempat, korelasi antara Google Trends dan penjualan terbukti positif untuk semua produk,
meski ada divergensi pada produk premium seperti COSRX. Kelima, kuartal keempat adalah periode penjualan tertinggi untuk semua produk di seluruh platform, didorong musim kering dan kampanye Harbolnas 11.11 dan 12.12. Dari sisi rekomendasi bisnis, saya menyarankan Wardah dan Emina mempertahankan dominasi di Shopee dan Tokopedia sambil memperluas presensi di Tokopedia. Dan untuk Pos RX dan Cetaphil menawarkan ukuran trial atau travel size untuk menurunkan barrier pembelian pertama. Hada Labo memperkuat positioning hydration science melalui konten edukasi. Seluruh brand menaikkan anggaran iklan digital 25-40% mulai September. Lalu, strategi bundling produk terbukti efektif meningkatkan average order value terutama di Shopee dan TikTok Shop. Perlu saya tambahkan untuk keterbatasan ini, data penjualan merupakan estimasi sekunder karena tidak ada API resmi marketplace untuk data real-time per SKU dan penelitian ini belum memperhitungkan faktor promosi spesifik seperti voucher atau flash sale yang dapat mempengaruhi volume penjualan pada periode tertentu. Demikian informasi dari saya sebelumnya. Terima kasih.